Yang berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Lukman Hakim, spesialis konsultan March PhD, dengan topik mengenai konsep of immunotherapy for oncological case and its implication in urology field. Sebelum dimulai, izinkan sedikit saya membacakan tentang Dr. Lukman, SPU Urologi Konsultan PhD. Beliau adalah Medical Staff Departemen Urologi di Universitas Erlangga, Rumah Sakit Sutomo. Beliau mendapatkan pendidikan dokter umum di Universitas Erlangga pada tahun 98, dilanjutkan dengan residensi urologi di Universitas Erlangga tahun 2004, lalu kemudian gelar PhD didapatkan di Belgia, lalu kemudian Fellow Uro-Oncology and Functional di Verona, Italia, dan Fellow Functional Urology di Spanyol. Beliau juga merupakan member dari OSTEC dan juga INASO. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Dr. Lukman untuk membawakan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini tugas yang diberikan pada saya untuk berbagi pengetahuan tentang imunoterapi. Judulnya seperti yang tertera dalam slide. Jadi konsepnya imunoterapi untuk kasus onkologi dan implikasinya pada bidang kita uro-onkologi. Saya yakin banyak dari Anda yang sudah mendengar ya tentang imunoterapi, karena memang dalam guideline besar kita seperti EU dan EUA sudah banyak imunoterapi direkomendasi sebagai standard of care. Sedikit flashback ke sejarah. William Coley ini adalah seorang ortoped ya, seorang ahli bedah tulang. Pada tahun 1891 kedatangan pasien seorang wanita umur 19 tahun karena lengannya itu fraktur. Setelah diinvestigasi ternyata penyebabnya adalah sarkoma dari tulang. Lalu karena treatment pada saat itu terbatas, beliau punya ide ya, menginjekkan toksin yang beliau sebut sebagai toksin itu sebetulnya adalah aktif bakteria, bakteri aktif, disuntikkan dan ternyata bisa menyembuhkan pasiennya dalam waktu 1 tahun. Artinya regression, tumornya mengecil dan pasiennya menjadi baik. Tidak dijelaskan berapa lama survival dari pasien itu. Sejak saat itu ratusan penelitian dilanjutkan oleh William Coley, tapi kali ini bukan menggunakan aktif bakteria, tetapi menggunakan inaktif bakteria untuk menghindari efek-efek samping yang mungkin terjadi. Nah, hasilnya secara umum sangat baik, tetapi seperti biasa ya, bukan hanya di Indonesia, warga 62 yang suka dengki, iri kalau lihat orang sukses ya, tapi di Amerika juga begitu. Ya, banyak yang ingin menjatuhkan, banyak yang tidak percaya dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi sampai beliau wafat pun, beliau masih tetap konsisten melakukan penelitian itu dan pengobatan itu, dan akhirnya dilanjutkan. Nah, tempat beliau bekerja itulah yang sekarang menjadi Memorial Sloan Keating Cancer Center, MSKCC ya. Saya yakin Anda semua sudah tahu MSKCC ini. Ini terkenal rujukan cancer center di dunia ya, Amerika, MSKCC. Lalu apa sebenarnya definisi imunoterapi? Jadi kalau kita bicara imunoterapi, itu bisa tujuannya untuk treatment, baik untuk treatment kanker atau tujuan untuk membuat imunosupresif. Oleh karena itu kita harus spesifik. Kalau ini tujuannya untuk treatment kanker, maka nama lengkapnya adalah cancer immunotherapy atau imuno-onkologi. Tapi dua istilah ini nggak terkenal. Orang di guideline pun nyebutnya imunoterapi atau immune therapy. Ya, jadi tujuannya adalah sebetulnya ini agak berbeda dengan sistem treatment lainnya, tapi tujuan utamanya adalah memboost up, ya, meningkatkan kinerja dari sistem imun, baik itu untuk pengobatan,
untuk mengendalikan atau untuk mencegah kanker. Mencegah kenapa? Karena memang ada vaksin untuk kanker. Vaksin yang HPV itu yang sering dipakai oleh sejawat Obgyn itu tujuannya preventif, itu bukan hanya untuk treatment. Ya, jadi imunoterapi itu bisa mendidik, mengajari, ya, mengguiding sistem imun kita untuk bisa mendeteksi sel-sel kanker dan menyerang sel kanker tersebut. Yang kedua, kinerja dari sistem imun pun ditingkatkan dengan signifikan. Lalu juga imunoterapi itu menambahkan beberapa bahan yang dapat secara sinergis bekerja sama dengan sistem imun yang ditingkatkan tadi untuk membunuh sel kanker. Nah, latar belakangnya kenapa difikirkan imunoterapi? Karena itu tadi, sistem imun kita itu dianggap precise. Jadi, kalau tidak ada instruksi, maka tidak jalan. Sebaliknya, kalau ada sesuatu, ada musuh misalnya masuk ke dalam tubuh, maka secara otomatis sistem imun akan berusaha mengerahkan pasukannya, ya, karena sistem imun terdiri dari kumpulan banyak sel untuk menangani antigen yang masuk tadi itu. Nah, bukan hanya precise bedanya dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi itu bukan hanya sel kanker yang dibuat mati atau apoptosis, tetapi korbannya adalah sel-sel normal juga. Ini berbeda dengan imun sistem. Kalau imun sistem ditingkatkan, itu spesifik untuk membunuh sel kanker. Dalam tanda kurung, bukan berarti tidak ada efek samping, ya, tetap ada efek samping. Nah, lalu dinamis sistem imun, ya. Jadi ini ada dose related effect, ya, dan bisa sewaktu-waktu dievaluasi kembali baik dosis maupun frekuensi penggunaannya. Lalu yang kedua yang paling penting adalah punya memori. Ini yang tidak dimiliki oleh kemoterapi atau targeted terapi yang lain. Sekali dia diajari untuk membunuh sel kanker itu, maka bila obat itu diberikan lagi, sel kanker yang sama akan dikejar terus. Nah, ini prinsipnya kira-kira seperti itu. Kenapa imunoterapi menjadi strategik perannya terutama dalam 5 tahun terakhir. Jadi slide ini tidak usah dipahami dengan rumit, tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada tumor microenvironment. Jadi tumor, ya, bayangkan ada benjolan, lalu di lingkungan sekitarnya itu ada mekanisme yang sistem imun, ya, bagian dari sistem imun. Ada yang disebut dengan cytokine, ada yang disebut dengan chemokine, ada fag, ada ada T cells dan lain-lain. Dan ada chemokine seperti CTLA, ya, CXC3, ya, dan lain-lain. CXCL ini juga chemokine semua. Tetapi yang penting Anda pahami bahwa yang dikotai hijau itu yang sifatnya positif untuk menghancurkan sel kanker, ya. Sedangkan yang bersifat merah, yang dikotai merah, itu sebaliknya. Jadi semua obat-obatan yang bisa meningkatkan semua parameter atau bahan-bahan yang di kotak hijau itu disebut imunoterapi. Sebaliknya, semua bahan-bahan yang cair kerjanya juga bisa mempengaruhi kotak merah, itu juga imunoterapi. Jadi targetnya either, ya, menekan yang merah atau meningkatkan yang hijau. Itu adalah prinsip dari sistemik terapi secara umum. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau dalam kondisi yang normal pada waktu ada sel kanker, maka microenvironment sekitar tumor itu berubah, ya, seperti yang tadi saya jelaskan ini. Tetapi secara mendasar T cells, kita semua tahu T cells, ya, atau biasanya disebut killer T cells, ada yang menyebutnya natural killer T cells, ya. Itu adalah sistem imun tubuh utama untuk membunuh sel kanker sebetulnya. Nah, kalau ada kanker, maka T cells itu otomatis akan berusaha membunuh. Tetapi T cells ini tidak mampu sendirian. Buktinya apa? Ini bisa dibuktikan dengan bertambah besarnya tumor itu dan bertambah menyebarnya atau proliferasi dan penyebaran dari tumor tersebut. Itu pertanda bahwa
T-cellsnya itu capek. Ya. Nah, ini gambaran yang sederhana tentang apa yang terjadi bila ada kanker. Suatu saat T-cellsnya akan capek, dan itu memberikan kesempatan bagi tumornya untuk berproliferasi lebih jauh dan menyebar lebih jauh. Nah, itulah yang disebut dengan cold tumor. Sebuah kondisi di mana T-cellsnya exhausted atau tidak terlalu aktif. Inactive T-cells. Ya. Itu disebut dengan cold, dingin. Nah, strategi sistemik terapi bukan hanya immune checkpoint blockage ya, tapi sistemik terapi itu bagaimana mengubah kondisi cold tumor yang artinya inaktifnya T cells menjadi hot tumor, atau nama lainnya adalah aktivasi atau meningkatnya aktivitas dari T cells. Ya, ada beberapa tahapan di mana itu bisa dilakukan. Nah, cara kerja obat memang beda-beda, tapi intinya mengubah cold tumor menjadi hot tumors. Nah, ini ada lagi artikel yang bagus ya. Sama kalau kita baca tumor biology atau tumor microenvironment, maka strateginya adalah mengubah kondisi yang cold menjadi hot, dan ini bisa mengarungi semua sel-sel yang di atas ini ya. Bisa mempengaruhi itu. Bagaimana caranya T cells menjadi lebih kuat dan berani untuk membunuh sel kanker. Ini lagi slide apa saja yang terjadi pada kanker. Kebetulan contohnya adalah RCC. Tiap kanker punya karakteristik berbeda, tetapi RCC itu terjadi angiogenesis. Ya. Tetapi bukan hanya angiogenesis. Ternyata yang terjadi apa? Kita lihat di sini. Ada overekspresi dari CTLA4. Ada level yang tinggi dari CD8 cells. Ada ekspresi yang tinggi dari PD1. Ada ekspresi yang tinggi dari VEGF. Nah, ini asal-muasalnya obat-obat pada metastatik RCC. Anda pernah dengar anti-VEGF, atau nama lainnya adalah tyrosine kinase inhibitor. Nah, itu ditemukan karena fenomena ini. Pada tumor microenvironment didapatkan ekspresi yang tinggi dari VEGF. Oleh karena itu, ayo kita membuat obat anti-VEGF. Keluarlah sunitinib, pasopanib, ya, apalagi itu, sorafenib, dan lain-lain. Begitu juga dengan PD1 dan CTLA4. Anti-PD1, ya, pembrolizumab. Anti-CTLA4, ipilimumab. Jadi ini kenapa obat-obat itu muncul dilatar belakangi oleh penelitian-penelitian molekuler yang membuktikan ekspresi-ekspresi yang berlebihan dari tumor microenvironment. Nah, klasifikasi imunoterapi, karena Anda minta dijelaskan tentang konsep, ada banyak pendapat tentang klasifikasi imunoterapi. Tetapi saya ambilkan dari sumber yang bisa kita sama-sama percaya. Ya. National Cancer Institute ini adalah organ di bawah unit penelitian kanker di bawah MSKCC, membagi menjadi 5. Ada yang disebut dengan adaptive cell therapy. Ini pada dasarnya mengambil jaringan dari pasien, biasanya darah, lalu diisolasi ya, immune sistemnya, biasanya sel-sel tertentu, misalnya natural killer cell ya, diisolasi, lalu diekspand, jumlahnya diperbanyak, dikembalikan lagi, diinjeksikan ke pasien. Itu namanya adaptive cell therapy. Lalu ada juga cancer vaccine, seperti misalnya HPV tadi, ada imunomodulator, ada oncolytic virus therapy, dan targeted antibodies, yang contoh-contohnya sudah saya rangkumkan. Ya. Kalau yang adaptif tadi itu diambil dari tubuh, dibawa ke lab, ditingkatkan, diinjeksikan kembali, NK terapi. Ada lagi yang ongoing, masih fase 2, chimeric antigen receptor, ini akan menjadi booming mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Ya, terapi-terapi seperti ini yang disebut adaptive cell therapy ini akan menjadi tren. Ya. Karena ini sebetulnya yang paling murah. Mahalnya adalah bagaimana memproses itu di laboratorium. Kan gitu. Lalu ada ada cancer vaccines. Ini untuk preventif di bidang urologi belum ada, tapi untuk terapeutik sudah ada. BCG untuk non-muscle invasif, Sipuleucel itu sudah lama, Sipuleucel itu sudah lebih dari 7 tahun ini direkomendasi di guideline, tapi tidak pernah kita gunakan. Nah, yang paling banyak digunakan saat ini adalah golongan checkpoint inhibitors atau cytokines. Ini protein ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dan ini ada di tumor microenvironment. Ini contoh-contohnya. Ya. Ipilimumab ini anti CTLA4. Lainnya adalah PD atau PDL1 inhibitor, termasuk pembrolizumab.
Ya. Interferon alfa termasuk di situ. Lalu ada oncolytic virus therapy, ini prinsipnya apa? Menginfeksi tubuhnya pasien kanker dengan virus tertentu, tetapi yang punya sudah di-engineer, sudah direkayasa secara genetika, virus itu khusus dirancang untuk membunuh sel kanker. Itu oncolytic virus therapy. Ini masih jauh ya, dari guideline masih jauh. Lalu ada juga targeted antibodies. Klasifikasinya macam-macam, tapi yang ada hubungannya dengan urologi dan sudah mulai diterapkan adalah contohnya bevacizumab. Di luar urologi, ini yang sebelah kanan ini hanya contoh aplikasi di bidang urologi. Tapi di luar urologi banyak sekali. Kalau Anda masuk ke Google website-nya National Cancer Institute itu Anda akan lebih jelas ya. Nah, sekarang saya ringkaskan aplikasi imunoterapi di kanker urogenital. Kenapa saya berikan latar belakang biru tua dan kotak merah? Karena itu sudah well established. Imunoterapi sudah menjadi standard of care dalam guideline major. Ya. Tetapi kenapa biru muda? Memang sudah ada uji klinik fase 3-nya, tetapi masih kurang banyak. Beberapa guideline belum memasukkan itu sebagai rekomendasi. Sedangkan yang lain, ini semua masih clinical trial. Ya. Imunoterapi untuk yang lain ini masih clinical trial, ongoing, termasuk untuk prostate cancer yang sekarang sudah mencapai fase 2, hampir fase 3. Nah, sekarang kita bahas satu persatu cepat saja bagaimana peranan imunoterapi di bladder cancer management. Seperti yang Anda semua ketahui, ini adalah guideline 2020, mudah-mudahan 2021 tidak berubah ya. Nah, kalau kita lihat flowchart dari T2, T4, N0, N0, kan muscle invasive ya. Saya ngomong muscle invasive, maka imunoterapi untuk kepentingan neoadjuvan itu masih eksperimental. Nah, yang sudah adalah untuk metastatic disease. Ya. Ini sekedar nice to know buat kalian bahwa neoadjuvan kemoterapi ya, itu sudah strong rekomendasinya. Jadi ya ini non metastatik. Neoadjuvan kemoterapi itu rekomendasinya sudah strong. Tetapi neoadjuvan imunoterapi itu masih clinical trial setting. Jadi untuk kepentingan neoadjuvan belum direkomendasi untuk pemberian imunoterapi. Ya, demikian juga dengan pathological T3, T4 atau positive node ya, sebagai adjuvan ini maksudnya. Imunoterapi juga masih merupakan clinical trial. Bagaimana pada metastatic disease untuk muscle invasive bladder cancer? Kita lihat di sini, pertanyaan pertama adalah apakah fit buat cisplatin? Kalau yes, maka sebetulnya standard of care-nya adalah Gemcis atau MVEC, high dose MVEC atau BCG. Tetapi begitu no, ya, ini tergantung. Kalau GFR-nya kurang dari 60 dan PS-nya 2 ya, atau ke bawah, ya, maka pemberiannya adalah bisa karbo, bisa pembru, bisa atezolizumab. Ya, ini dua ini adalah imunoterapi. Lalu jika PS-nya lebih baik lagi, bisa monoterapi menggunakan pembro atau atezolizumab. Bila kebetulan juga GFR-nya kurang dari 60. Ya. Jadi itu untuk untuk treatment pertama. Ya. Sebagai second line treatment untuk PS0 sampai 1, ya, masih ada tempat untuk pembro dan atezolizumab maupun nivolumab. Ya, ini semua imunoterapi. Nah, yang CCN juga kalau kita lihat sebut pembrolizumab itu PDL1, oke, second line. Jadi untuk metastatic disease baik untuk first line maupun second line treatment ada tempat untuk kemoterapi. Nah, ini adalah landmark. Landmark itu acuan utama bagaimana pembrolizumab bisa masuk ke guideline ini kok di sini salah ini. Ini salah ini ya, maaf. Ini RCC. Ya, salah, sorry. Ya, oke, kita masuk ke slide yang berikutnya ya. Metastatic urothelial carcinoma. Hati-hati. Clinical trial-nya itu bukan khusus untuk bladder cancer, tetapi urothelial carcinoma. Dan ini berarti urothelial carcinoma itu termasuk upper tract urothelial carcinoma, apakah itu bladder cancer atau uretral carcinoma. Kalau kita lihat dari post hoc analysis untuk atezolizumab ini pada pasien yang sebelumnya sudah pernah diberikan Gemcis, ya,
atau cisplatin base, kita lihat bahwa progression overall survival ya, lebih baik pada pemberian atezolizumab atau dibanding dengan pemberian sistemik terapi lainnya. Ya. Lalu yang kedua ada lagi atezolizumab dibandingkan dengan kemoterapi, ya, yang metastatic disease urothelial-karsinoma. Ini kita lihat di sini. Nah, hati-hati pada yang kalau dibanding kemoterapi, maka imunoterapi tidak memberikan overall survival yang berbeda bermakna. Lihat P0,41 ya. Demikian juga dengan progression free survival-nya juga tidak bermakna. Artinya apa? Kalau saya disuruh pilih antara atezolizumab dengan kemoterapi, tentunya saya akan pilih imunoterapi karena apa? Secara umum imunoterapi itu sedikit lebih ringan efek sampingnya dibanding kemoterapi. Ini ada lagi pembrolizumab KEYNOTE-45 untuk second line treatment pada advanced urothelial carcinoma. Pembro dibanding dengan kemo lebih baik, ya, baik untuk overall survival maupun progression free survival secara signifikan. Nah, sekarang problemnya begini. Kalau kalian lihat guideline 2020 yang saya tampilkan tadi, itu belum lengkap. Ya. Ada penjelasan kalau kalian baca bahwa indikasi pemberian pembrolizumab ya, pada urothelial carcinoma buli itu bila ekspresi PD atau PDL1-nya positif. Mungkin ada yang sudah pernah baca. Ini berbeda dengan RCC, metastatic RCC, ginjal ya, di mana tidak ada persyaratan bahwa PD atau PDL1-nya ekspresinya positif. Nah, tetapi kalau kalian lihat guideline 2021, coba nanti setelah ini kalian lihat, bahwa persyaratan PD-PDL1 ekspresi positif pada bladder cancer itu hilang. Ya, jadi baik yang PD-PDL1 maupun yang ekspresinya positif, maupun yang tidak ekspresinya positif, itu bisa diberikan pembrolizumab pada urothelial carcinoma buli. Nah, ini sekaligus merupakan satu titik tangkap untuk combination treatment. Mereka yang PD-PDL1-nya tidak positif ekspresinya, itu biasanya akan mendapatkan kombinasi treatment dibanding monoterapi atau terapi satu regimen. Ya, karena apa? Karena kalau satu regimen, sedangkan PD-PDL1 ekspresinya tidak positif, maka biasanya objektif response rate-nya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, sekarang trennya adalah kombinasi imunoterapi. Ya, kita belum ngomong efek samping ya. Ada lagi KEYNOTE-361. Kalian lihat kriteria inklusinya, urothelial carcinoma untuk ureter, renal pelvis, bladder atau uretra. Ya, hasilnya pembrolizumab. Nah, ini kombinasi antara pembrolizumab plus gemcitabine plus cisplatin or carbo. Kita lihat berikutnya ya. Nah, pembro plus kemo dibanding kemo saja. Ya. Bayangkan ya, kemoterapi ditambah imunoterapi. Ya, dibanding dengan kemo saja, kalau kita lihat P-nya, maka progression free survival-nya lebih unggul yang kombinasi dibanding dengan kemoterapi alone. Sekali lagi kita belum ngomong efek samping. Demikian juga dengan overall survival, signifikan bedanya kemo dikombinasi dengan pembro, ya, imunoterapi dibandingkan dengan kemoterapi alone. Nah, sekarang bagaimana dengan renal cell carcinoma? Saya sarikan perkembangan guideline mulai tahun 2019 sampai dengan 2021. Kalau kita lihat 2019, kecenderungannya adalah targeted terapi dan diberikan obat tunggal. Ya, ini 2019. Ya. Tapi kalau kita lihat yang 2021, yang dominan adalah imunoterapi. Ya. Lalu yang kedua, kombinasi seperti ini misalnya, pembrolizumab ini, nivolumab plus cabozantinib, pembrolizumab plus lenvatinib, dan level of evidence-nya kali ini 1B semua ini. Ini level of evidence 1 semua. Pada semua stratifikasi resiko. Ini imunoterapi dominan dan merupakan sekali lagi standard of care. Bagaimana yang tyrosine kinase inhibitor tetap merupakan opsi kalau unsuitable untuk imunoterapi. Ya. Jadi semakin menjadi tren imunoterapi bukan hanya monoterapi tetapi juga kombinasi. Baik kombinasi sesama imunoterapi atau kombinasi dengan tyrosine kinase inhibitor. Ya. Ini ini algoritmanya. Kalau karena sesuatu hal dia unfit terhadap imunoterapi, maka tetap
tyrosine kinase inhibitor menjadi pedoman, tetapi untuk second line-nya imunoterapi. Sebaliknya kalau first line-nya diberikan imunoterapi, maka second line-nya perlu diberikan tyrosine kinase inhibitor. Saya sarikan kembali terapi apa saja untuk MRCC. Kita punya imunoterapi, kita punya targeted terapi, kita punya mTOR inhibitor yang ada di guideline semua. Tetapi sekarang yang biru muda ini yang tren, ya, combination terapi. Bukan lagi monoterapi, tetapi combination terapi. Nah, ini ya tadi, harusnya di sini tadi. Ya. Keynote 426 ini adalah landmark dari studi pembrolizumab dengan axitinib dibandingkan dengan sunitinib. Karena Keynote 426 ini, maka pembro dan aksi itu masuk dalam guideline sebagai standard of care. Kalau kita lihat di sini, persentase pasien yang masih hidup ya, overall survival ya, ini lebih signifikan kombinasi pembro dengan axitinib dibandingkan dengan sunitinib alone. Ya. Kira-kira berapa ini? Ya. Kira-kira 4 bulan. Pertanyaannya adalah yang harus ada dalam benak kalian, harganya berapa ya? Ya, dengan sehingga untuk bisa mendapatkan clinical benefit 4 bulan gitu ya. Nah, kalau kita ngomong uang, maka semua ini tidak rasional. Tetapi kita hari ini ngomong clinical benefit ya, tidak ngomong uang gitu ya. Lalu juga avelumab dan axitinib ya, bukan hanya pembrolizumab dibanding sunitinib. Kalau kita lihat di sini, ini juga signifikan lebih baik progression free survival dari kombinasi dibanding sunitinib alone. Ya. Oke. Nah, ini dia nih. Ini bagus nih. Pada yang PDL1 positif, ya, ekspresinya positif, ya, karena ini adalah anti PDL1, secara signifikan lebih baik yang kombinasi. Tetapi pada yang kalau digabung semuanya antara PDL1 positif dan PDL1 negatif, tetap lebih unggul kombinasi avelumab dengan axitinib. Saya rasa karena studi Javelin 101 ini di guideline itu di guideline kita RCC itu tidak dipersyaratkan untuk PD atau PDL1 ekspresi positif ya. Karena ini salah satunya karena ini. Lalu juga ada atezolizumab sama pemberian atezolizumab dengan bevacizumab itu lebih unggul dibanding sunitinib alone. Ada CheckMate 214 nivolumab ya. Saya lewati aja. Ada lagi nivolumab plus ipilimumab ya, dibandingkan sunitinib. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya merasa perlu untuk menyampaikan adverse event dari imunoterapi, bukan untuk membuat takut, tetapi untuk berhati-hati dan bekerja secara sistematis. Ya, ini adalah slide yang secara garis besar membandingkan efek samping antara cytotoxic chemoterapi, targeted terapi, dan checkpoint inhibitor terapi ini boleh dikategorikan imunoterapi karena ini salah satu jenis kemoterapi. Kalau kita lihat secara umum, ya, yang paling ringan adalah yang paling kanan, ya, dibandingkan dengan kemoterapi. Ya, side effect-nya, adverse event-nya, sorry. Adverse event itu definisinya berbeda dengan side effect. Ya. Bagaimana, kenapa ada istilah anti-CTLA-4? CTLA-4 itu singkatan dari cytotoxic T lymphocyte type A, tipe A. Nomor 4, dan itu obat yang kita gunakan di urologi namanya ipilimumab. Nah, sama-sama imunoterapi dengan anti PD1 dengan anti PDL1. Ini semua imunoterapi. Tetapi cara kerja yang sedikit berbeda. Dan ini penting mengingat Mengingat sebetulnya adverse event-nya sedikit lebih ringan yang anti PD1 dan PDL1 dibanding anti CTLA-4. Nah, hal-hal yang begini ini perlu menjadi wawasan kita sebelum kita memberikan imunoterapi. Ya. Di mana letak detail hati-hatinya nanti akan saya jelaskan dengan slide-slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini ya, perbandingan adverse event grade 1-2 dan grade kelompok kedua yang sebelah kanan, grade 3 sampai 5. Biasanya grade yang dianggap krusial dan penting, side effect dari grade itu biasanya adalah grade yang lebih besar daripada 3 ya. Jadi yang kanan. Kalau kita lihat anti CTLA-4 secara umum lebih tinggi yang PD1 ya. Ini juga ya, untuk grade 3, 4, 5-nya lebih tinggi yang CTLA-4 ya.
Oke. Nah, ini adalah side effect yang umum untuk checkpoint inhibitor. Kalian perlu tahu ada hypophysitis, ada thyroiditis, ada adrenal insufficiency, enterocolitis. Secara umum ini, bahkan sampai meningoencephalitis, myocarditis itu emergency ya, kalau myocarditis, meningoencephalitis juga, ya. Skin reaction tertentu seperti Stephen Johnson syndrome itu juga emergency sesuai dengan warnanya merah. Tetapi sekali lagi bukan untuk membuat takut, untuk membuat berhati-hati dan sistematis dalam bekerja. Beberapa side effect itu tidak berhenti setelah obat tidak tampak pada 3 minggu pertama. Tetapi mayoritas dari adverse event atau side effect itu muncul setelah minggu ketiga. Ya. Dan itu side effect-nya ada yang berhenti ya, setelah minggu ke-6, tetapi ada yang menetap panjang selama pemberian obat itu diberikan, hypophysitis. Ya. Nah, ini kalian juga perlu tahu. Ya, sehingga 2-3 minggu pertama tidak ada keluhan, ya kita tenang-tenang saja. Tapi setelah minggu ketiga baru mulai. Ini adalah versi lengkapnya apa saja yang bisa terjadi untuk adverse event yang perlu kita waspadai. Ya. Nah, most common side effect-nya adalah hypertension. Ya. Ini untuk ini untuk targeted terapi. Ya. Nah, kenapa ini saya tampilkan? Bukan hanya imunoterapi, tapi targeted terapi pun sebetulnya juga punya side effect yang tidak ringan. Asupanib itu sekitar 20-30% bisa menyebabkan hypertension, ya, tyrosine kinase inhibitor. Apalagi kalau TKI dikombinasikan dengan bevacizumab, ada 1,5-2,5% yang fatal. Ya. Nah, ini adverse event untuk pasien-pasien yang dari Javelin 101, Keynote 426 ini semua adverse event dari imunoterapi. Kalau kita lihat yang paling tinggi apa? Yang lebih besar dari grade 3 pada obat kombinasi antara imunoterapi dengan tyrosine kinase inhibitor. Ya, 25% adalah hypertension. Ya, sedangkan kalau sunitinib alone itu adalah 17%. Lalu kalau diare ini 6,7% obat kombinasi, sedangkan yang sunitinib hanya 2,7%. Ini artinya apa? Namanya saja obat kombinasi. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Haidir bahwa kalau ada obat kombinasi, ya side effect-nya tentunya lebih banyak. Demikian juga dengan Keynote 426, kalau kita lihat di sini, hypertension lagi-lagi ya. Kombinasi antara imunoterapi dengan tyrosine kinase inhibitor sekitar 22%, sedangkan kalau hanya tyrosine kinase inhibitor 19%. Dan ini secara klinis, walaupun tidak ada P-nya, ini tidak terlalu bermakna. Ya. Menjadi sedikit bermakna kalau 2 kali lipat. Nah, ini kan hampir 2 kali lipat. Nah, kalau kita lihat yang lain, ya, nah kalau Anda mau tanya, all grades, ya, all grades adverse event. Jadi adverse event grade 1 mulai grade 4 atau grade 5 gitu ya, itu 99%. Tapi sama dengan tyrosine kinase inhibitor monoterapi, 99% juga. Nah, sedangkan ini yang any grade untuk kombinasi hanya 54%, sedangkan kalau hanya TKI itu 44%. Jadi sebetulnya pemberian TKI sebagai monoterapi dibandingkan dengan imunoterapi dikombinasi dengan TKI itu ya memang sedikit lebih tinggi adverse event pada kombinasi. Ya. Nah, ini ada lagi Emotion 151 juga. Ini kalau Emotion 151 ini kombinasi antara imuno dengan imuno ya. Kalau kita lihat grade 3-4-nya tinggi ya, 54%. Karena 2 buah obat imunoterapi. Sedangkan yang CheckMate 214 ini PDL1 dikombinasi dengan CTLA4. Ya, ini sama-sama kuatnya. Kalau kita lihat di sini grade 3-4-nya sampai 46%. Nah, ini kita harus aware. Tapi lucunya kalau hanya TKI kok 63%. Nah, ini lebih lucu lagi nih. Ya. Nah, kalau hanya TKI alone itu 63%, tetapi kalau kombinasi malah lebih rendah persentase grade 3-nya. Nah, sekarang kenapa itu saya ceritakan bagaimana kita menerapkan aplikasi menerapkan pengobatan imunoterapi di lapangan. Yang pertama adalah pemilihan pasien yang selektif. Pada waktu untuk memutuskan bahwa pasien ini fit atau tidak, disitulah kita harus harus berpikir ya. Yang pertama kita harus gali dalam anamnesis bagaimana riwayat keluarganya, apakah ada autoimmune disease atau tidak. Karena orang-orang dengan penyakit autoimmune disease itu punya kelainan sistem imun. Nah, sekarang kita mau berikan obat imunoterapi, terlalu riskan. Ya.
efek yang terjadi itu positif atau negatif, kita tidak tahu. Jadi mereka ini sebetulnya bukan kandidat yang baik untuk mendapatkan imunoterapi. Lalu ada infeksi-infeksi tertentu seperti viral hepatitis. Ya. Ini bisa juga mempengaruhi pemberian imunoterapi. Apakah ada adverse event dengan terapi sebelumnya? Apapun terapi sebelumnya, ini perlu kita catat. Riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan dahulu, dan sekarang harus kita catat. Lalu riwayat obat-obatan, apakah meminum imunosupresan, obat-obat untuk jantung, obat-obat untuk kejang, karena ini semua berhubungan dengan adverse event dari imunoterapi. Jangan sampai pasien itu punya komorbiditas yang berat, kita tidak tahu, lalu kita berikan imunoterapi menjadi lebih jelek. Apa saja yang harus dimonitor? Nah, ini penting. Ya. Jadi baseline assessment-nya itu harus dibuat dulu. Ya, baik itu secara klinis, imaging, ya, bagaimana laboratoriumnya, bagaimana fungsi organnya, kulitnya bagaimana, kelenjar adrenalnya bagaimana, tiroidnya bagaimana, fungsi parunya, fungsi jantung, fungsi pankreas, dan muskuloskeletalnya bagaimana. Nah, ini semua adalah organ-organ yang kita perlu buat baseline karakteristiknya, lalu setelah itu kita ulangi dalam rangka monitoring. Bagaimana sistem saluran pencernaannya, livernya, endokrinnya, thyroiditis. Ya. Thyroiditis tadi kan ada ya sebagai salah satu adverse event. Fungsi ginjal gimana dan lain-lainnya. Lalu jangan lupa pada pemberian IV itu memungkinkan terjadi baik reaksi lokal maupun reaksi sistemik. Yang kedua yang kita harus paham adalah nih yang saya kodai merah. Common terminology criteria for adverse event. Coba kalian kalau nganggur buka-buka CTCAE ya. Karena ini yang memandu kita. Kapan adverse event itu kita kategorikan sebagai grade 1, grade 2, grade 3, 4 atau 5 meninggal. Karena apa? Karena penentuan grade inilah nantinya yang akan memberikan kita dasar untuk memutuskan, oke, ini masih grade 1, mild, obatnya dan dosisnya diteruskan. Yang kedua, oh ini sudah grade 3, ya, ini berarti severe atau medically significant tapi bukan life threatening, lebih baik MRS. Ya. Atau yang keempat, ini life threatening, sehingga harus emergency masuk ke rumah sakit. Bagaimana panduannya? Kalau grade 1 toxicities tetap dilanjutkan, close monitoring. Kalau grade 2, sebagian besar ya, ditahan dulu. Habis itu kalau bisa diobati. Kalau tidak, tunggu beberapa waktu untuk memberikan waktu penyembuhan sebelum melanjutkan. Biasanya obat-obat kortikosteroid initial dose ya, kalian lihat 0,5 sampai 1 mg per kilo per hari ini diberikan pada grade 2 toxicity. Tetapi kalau grade 3, ya, ini sudah waktunya untuk memberikan high dose kortikosteroid. Ya. Kalau tadi, kalau tadi 0,5 sampai 1, ini initial dose. Tetapi kalau grade 3 kita gunakan 1 sampai 2 mg atau methylprednisolone. Ya. Lalu di tapering down selama 4 sampai 6 minggu. Hati-hati jangan lupa kortikosteroid tidak boleh diberhentikan langsung. Ya. Lalu bagaimana kalau grade 4? Permanent discontinuation. Ya. Kalau grade 4 tidak boleh diteruskan lagi. Kalau grade 3 terapi dulu masih bisa. Ada kesempatan walaupun kecil untuk diteruskan dengan dose adjustment. Nah, ini spesifik untuk pembrolizumab. Bagaimana guideline untuk menangani adverse event pada saat pemberian imunoterapi. Hepatitis kalau grade 2 bagaimana, grade 3 bagaimana, dan seterusnya. Ini yang kita perlu punya. Nah, dengan demikian, harapan saya, kalian semua nanti kalau sudah lulus, bisa lebih percaya diri, ada acuannya. Tapi harus hafal CTCAE yang tadi saya sebutkan. Yang disebut grade 1 seperti apa, grade 2 seperti apa, dan itu sama. Untuk kanker apapun, kalau kita melakukan clinical trial atau pengobatan, CTCAE tetap digunakan. Ya. Oke, contohnya pneumonitis, kalau grade 2, ya, stop dulu pembrolizumab, berikan kortikosteroid. Tapi kalau grade 3 atau grade 4 atau grade 2 berulang, permanently discontinue. Ya. Betul. Ya. Oke, nah demikian juga dengan colitis dan hepatitis. Nanti
Sisanya kalian bisa baca sendiri. Sengaja saya berikan slide yang banyak. Ya. Nefritis juga begitu. Kapan grade 2, kapan di stop, kapan di permanent discontinue. Ya. Ada lagi publikasi menarik dari Jerman. Ya. Di Jerman itu ahli urologi 100% memberikan kemoterapi. Ya. Kalau di Jepang 95%. Bagaimana nanti di Indonesia, di tiap negara berbeda. Nah, ini juga algoritma bagaimana pembrolizumab dan axitinib perlu diberhentikan atau perlu diberikan, dilanjutkan atau diberhentikan. Ya. Clinical trials untuk immune checkpoint inhibitors yang merupakan salah satu kategori dari imunoterapi. Kalian lihat banyak sekali clinical trial menggunakan pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab, avelumab, semua ya. Bukan hanya renal cell carcinoma, bukan hanya urothelial, bukan hanya bladder cancer, tetapi urothelial cancer secara umum. Ya. Ini kodai merah yang ada hubungannya dengan kita semua. Nah, ini statusnya Indonesia. Ya, sayangnya kita cuma punya 3. Ya. Kita hanya punya pembrolizumab, kita hanya punya lenvatinib, dan kita punya atezolizumab. Cukup kalau menurut saya. Karena tyrosine kinase inhibitornya, baik sunitinib ada, pasopanib ada, axitinib ada. Jadi untuk manajemen MRCC, kita sudah bisa memberikan pembrolizumab kombinasi dengan axitinib, atau pembrolizumab kombinasi dengan lenvatinib, lebih murah sedikit, ya. Atau ada juga pilihan atezolizumab. Demikian pula untuk urothelial carcinoma, pemberian pembrolizumab monoterapi sudah perlu diberikan, tetapi saran saya jangan kombinasikan pembro dengan kemo, ya, karena saya sendiri masih belum berani, ya. Itu efek sampingnya ada karu-karuan itu. Oke, sebagai take home message, sekali lagi imunoterapi memegang peranan yang sangat penting untuk terapi sistemik dalam bidang urogenital cancer. Kekuatan dari imunoterapi itu adalah itu tadi, secara alamiah merangsang pasukan sistem imun ya, untuk membunuh sel kanker dalam tanda kurung sambil tidak mempengaruhi sel normal. Ini bedanya dengan kemoterapi. Tapi hati-hati, kandidat pasiennya perlu seleksi ya. Hati-hati dengan banyak komorbiditas, lebih baik jangan. Lalu jangan takut, adverse event selama kita punya baseline data dari semua fungsi organ, terutama yang berkaitan dengan komorbiditasnya, ya tinggal itu aja dimonitor. Kalau ada perubahan, tentukan ini grade berapa, apakah kita harus terus kurangi dosis, atau stop sementara, atau stop permanen. Nah, future directions jelas, imunoterapi semakin banyak ongoing clinical trial-nya, dan akan tetap memegang peranan penting untuk manajemen kanker urogenital di kemudian hari. Arahnya nanti pada pelan-pelan ini masih monoterapi dan awal dari kombinasi. Tapi ke depannya, kalau kalian Google di clinicaltrial.gov, itu lebih banyak yang kombinasi ya, daripada yang monoterapi. Ya. Oke, saya rasa itu dulu. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita bahas dalam diskusi. Terima kasih. Ya, saya kok nggak dengar suaranya Rio ya? Ada yang dengar? Yang nggak dengar cuma saya apa hanya? Atau yang lainnya juga? Izin, sedang ada kendala teknisi, dokter. Oke. Sekarang ada. Ya. Tadi suara saya terputus nggak ya? Ada interupsi enggak? Ada gangguan signal enggak ya? Halo dokter, maaf, apakah sudah terdengar dokter? Ya, sekarang terdengar. Maaf dokter, tadi sedikit ada masalah. Kita punya waktu untuk diskusi dokter, jadi nanti saya ajukan beberapa pertanyaan dokter. Kebetulan sudah banyak pertanyaan yang masuk.
mungkin pertanyaan pertama dari saya, dokter, yang mau saya tanyakan. Tadi ada banyak sekali adverse event pada pasien-pasien dengan pemberian imunoterapi. Setelah kita coba saring dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan, apakah ada cara lain untuk mencoba mengurangi munculnya adverse event tersebut, dokter? Ya, jadi ini pertanyaan bagus sebetulnya. Tetapi itu lebih pada kemoterapi dibanding imunoterapi. Sebentar ya, maaf ya, saya perlu jawab ini satu. Tadi telepon ada 10 kali tadi. Jadi kalau kalian lihat di guideline sudah mulai ada ya, namanya primary prophylactic GC-CSF, pemberian stimulating hormone, ya, colony stimulating hormone, reticulocyte, ya. Tujuannya apa? Sebetulnya apa sih nama obatnya itu? Nama apa namanya? Nama generiknya filgrastim. Ya. Itu syarat dari kemoterapi secara umum. Ini sedikit menyimpang ya. Itu adalah HB di atas 10, ya. Lalu leukosit normal, neutrofil normal, ya. Itu 3 syarat utama yang selalu ada. Tetapi sejak adanya COVID, ya, itu berubah panduan-panduan itu. HB tetap di atas 10, tetapi leukosit dan neutrofil ditingkatkan sampai lebih dari 1,5 kali normal. Jadi katakanlah sekarang 10.000 ya, leukosit itu normalnya ya, maksimal ya. Nah, naikkan 15.000 sebelum dimulai kemoterapi. Neutrofil juga begitu, neutrofil itu 50-70%. Nah, dianjurkan untuk meningkatkan sampai dengan 50% di atas normal. Menjadi berapa itu kalau 50? Berarti 75. Ya. Nah, apa yang bisa menaikkan itu adalah GC-CSF itu tadi. Kalau kalian lihat di guideline, termasuk di EAU 2021, pada pemberian gemcitabine cisplatin, itu naikkan GC-CSF-nya. Tetapi pada imunoterapi itu tidak ada. Mungkin karena ya itu tadi, efek sampingnya secara umum lebih ringan daripada kemoterapi, dan tidak ada studi yang bisa kita jadikan acuan untuk sebagai alasan pemberian primary prophylactic GC-CSF itu tadi. Nah, apa yang mau dipandang? Tidak ada. Ya, baseline assessment, vital sign, dan fungsi organ, baik dari riwayatnya anamnesis maupun dari pemeriksaan laboratoriumnya. Setelah itu, yang lebih penting adalah monitoring. Monitoring fungsi organ. Ya, monitoring fungsi organ. Mulai dari pemberian infus. Ini kan obat-obat injeksi semua ya. Pemberian melalui infus atau injeksi ya. Nah, yang kalian harus hati-hati, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah memberikan kemo, tapi prinsipnya sama dengan imuno. Saya selalu memberikan sebagai premedikasi itu obat-obat anti alergi. Ya, seperti yang sederhana aja yang ada di BPJS, difenhidramin dan dexamethasone. Ya. Misalnya satu hari kita ngomong kemoterapi nih ya, bleomisin, etoposide, dan cisplatin. Hari kedua diberikan 3 regimen itu. Tiap kali pemberian bleomid, masing-masing regimen itu selalu didahului dengan premedikasi difenhidramin, dexamethasone, antimual 3. Nanti regimen kedua masuk, setelah yang pertama selesai, sama premednya. Regimen ketiga masuk, sama premednya. Nah, ini bisa diaplikasikan juga pada pada imunoterapi. Karena apa? Karena tadi ada satu slide yang menggarisbawahi reaksinya itu bukan hanya ke organ, tetapi efek lokal pada saat pemberian injeksi maupun sistemik sesaat gitu ya, immediate systemic reaction, anafilaktik, Steven Johnson itu bisa terjadi. Jadi berikan premedikasi dahulu. Mungkin itu yang bisa mencegah efek samping dini atau adverse event dini dari pemberian imunoterapi. Lainnya? Baik. Baik, terima kasih banyak dokter. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari dokter Yudhistira, dokter. Menanyakan apakah cytoreductive nephrectomy memiliki peran dalam imunoterapi untuk MRCC, baik diberikan sebelum ataupun setelah imunoterapi.
Ya, oke. Jadi yang pertama yang tadi saya presentasikan, saya garis bawahi kembali peranan kemo dan peranan imunoterapi itu pada metastatic disease. Ini ginjal kan yang ditanya ya. Benar, dokter. Jadi pada MRCC, ya, apakah ada indikasi pemberian imunoterapi pada bulky tumor unresectable, ya, untuk imunoterapi belum, masih clinical trial setting. Nah, tadi ditanyakan tentang cytoreductive nephrectomy. Cytoreductive nephrectomy itu studinya namanya Carmena. Carmena yang terakhir tahun lalu itu membuat gaduh gelisah ahli bedah, ahli urologi. Karena studinya mengatakan bahwa cytoreductive nephrectomy itu artinya radikal nephrectomy sebelum atau sesudah pemberian systemic treatment, ya. Nah, pada metastatic disease itu tidak ada clinical benefit-nya. Wah, rame. Tapi setelah itu dibahas lagi pada EAU 2021 kemarin. Saya lupa, mungkin belum dipublikasikan, bukan revisi, tapi penyempurnaan dari Carmena studi yang dikeluarkan adalah konsensus. Intinya, cytoreduktif itu masih ada manfaat. Di mana? Apakah Anda memberikan kemo atau imuno tidak ada masalah, tetapi melakukan radikal nephrectomy ya, pada metastatic RCC yang tumornya resectable itu masih ada clinical benefit-nya. Ya. Jadi ada peran, boleh silakan. Ya. Dalam rangka cytoreductive nephrectomy. Mau sebelum atau sesudah. Kalau saya, dan juga mungkin ahli urologi onkologi yang lain, selama tumornya itu kita palpasi masih resectable, dan kita konfirmasi dari CT scan masih resectable, tidak lengket-lengket, tidak ada trombus, ya pedikelnya kelihatan jelas, ya misalnya, ya lakukan radikal dulu. Setelah itu systemic treatmentnya sebagai adjuvan ya, pada metastatic disease. Dua-dua boleh, baik kemo maupun imuno. Ya, lainnya. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya ada pertanyaan dari Dokter Nathanael, dok. Jadi tadi dikatakan bahwa salah satu kontraindikasi adalah pasien-pasien dengan gangguan imun dokter. Yes. Pada pasien-pasien dengan gangguan imun, apakah ada komorbiditas lain yang perlu kita perhatikan, dokter? Prinsipnya sama ya. Jadi gini, sebetulnya slide-slide yang saya tampilkan, ada slide tadi yang saya tunjukkan dengan grafik berwarna-warna, garis berwarna-warna itu ya. Adverse event itu tidak muncul sebelum minggu ketiga. Ada yang menetap, ada yang berdurasi pendek. Ya. Itu adalah adverse event maupun side effect yang secara umum mungkin terjadi. Ya. Tetapi saya yakin ya, untuk obat-obat imunoterapi tertentu, terutama yang cara kerjanya beda. Cara kerjanya beda itu misalnya begini, kalau anti PD1 sama anti PDL1 kurang lebih sama efek sampingnya. Ya, dan itu adalah pembrolizumab, nivolumab, ya, atezolizumab, itu anti PD1 atau anti PDL1. Tetapi kalau kita berbicara tentang anti CTLA4, ipilimumab, itu berbeda. Tadi ada slide yang juga menggarisbawahi bahwa efek sampingnya sedikit lebih banyak pada yang anti CTLA4 atau ipilimumab. Nah, disinilah kita harus jeli. Saran saya, kalian buka uji klinik fase 3-nya, kalian lihat adverse event-nya. Seperti tadi yang sudah saya contohkan dalam 2 atau 3 slides. Ya. All grades adverse event-nya paling banyak itu apa? Nah, kalau misalnya ini ya, colitis 70% misalnya begitu. Ya, orang-orang yang punya kelainan gastrointestinal severe, ya, itu Anda harus hati-hati dalam memberikan obat-obat imunoterapi yang memberikan colitis sebagai adverse event dalam persentase besar. Nah, itu kalau mau spesifik. Hypertension misalnya. Kalau kita lihat dari 2 slide tadi, hypertension selalu dominan. Antara belasan persen sampai puluhan persen untuk grade 3-4-nya. Ya. Nah, orang-orang yang sudah punya penyakit kardiovaskular,
termasuk hipertensi, termasuk dekom kordis. Ya. Nah ini harus hati-hati. Kalau saya, lebih baik orang-orang ini saya konsulkan ke jantung, dan saya beri keterangan, mohon advis, akan kita berikan obat-obat imunoterapi yang mungkin punya side effect atau adverse event ke jantung. Tanya pendapatnya. Nah itu kalau mau spesifik. Tapi secara umum kurang lebih sama. Nah, khusus tentang penyakit autoimun disease itu kalau saya, no. Sebaiknya enggak. Apapun immune disease-nya. Ya. Karena kita memberikan imunoterapi, kita ini ibaratnya mengacaukan sedikit sistem imun untuk tujuan kebaikan. Ya, jadi tumor microenvironment itu dimanipulasi oleh obat imunoterapi. Padahal orang itu sudah punya kelainan sistem imun. Nah, ini efeknya kemana yang kita tidak bisa prediksi. Dan saya belum pernah menemukan ya clinical trial imunoterapi pada rheumatoid arthritis misalnya. Wah, ini menarik ini untuk diketahui. Ya, rheumatoid arthritisnya sembuh atau tambah parah gitu ya. Nah, itu semua clinical trial yang baseline karakteristiknya. Ya. Kalau kalian lihat uji klinik fase 3-nya untuk obat-obat kanker, itu baseline karakteristiknya selalu more or less PS1, PS2 maksimal. Ya, atau PS0. Kira-kira begitu. Jadi secara umum penyakit sistem imun atau nah ini ada lagi. Ini juga don't cross, jangan dilewati. Orang yang menggunakan obat untuk menghalangi rejection, immune rejection ya. Orang transplant ginjal, transplant liver misalnya ya. Pakai obat seumur hidup. Nah, yang itu jangan ya. Nah, dok, apakah boleh diberikan kemoterapi? Kalau saya lebih baik kemoterapi. Karena apa? Karena sistem imunnya sudah disupres. Saya bukan hanya khawatir pada bagaimana imunoterapi itu akan berakibat pada obat yang dikonsumsi seumur hidup, tetapi lebih khawatir pada efikasinya. Paham ya? Obat-obat imunoterapi itu memanipulasi tumor microenvironment dalam rangka meningkatkan aktivitas T cells. Tetapi dia minum imunosupresor. Ya, obat-obat imunosupresor. Nah, kira-kira ada manfaatnya enggak obat ratusan juta itu? Mungkin enggak ada, mungkin. Bukan khawatir efek sampingnya, tetapi efikasinya. Lainnya? Baik, dokter. Terima kasih, dok. Berikutnya dari Dokter Prinisa, dok. Dokter Prinisa menanyakan parameter apa saja yang bisa kita pakai untuk menentukan bahwa ini terapi imunoterapinya berhasil, dokter. Oh, kalau itu kriteria RECIST. Ya. Kalian lihat RECIST. Ya. Kalian Google, ada versi yang terbaru. Prinsipnya, outcome dari treatment kanker apapun itu dikategorikan hanya menjadi 4. 1, complete response. 2, partial response. 3, stable disease. Dan yang keempat, progressive disease. Untuk 3 kategori yang pertama, itu konotasinya positif. Stable disease itu konotasinya positif kalau ya, orangnya usianya sudah 85 tahun, kena kanker, Anda kasih tyrosine kinase inhibitor, stable disease. Mau apa lagi, Pak? Wah, ini stable disease, saya tidak puas. Saya mau minta partial response. Atau kalau bisa complete response, saya ganti imunoterapi. Disitulah perlunya kita bijak sebagai dokter. Umur 85 tahun, stable disease. Titik metastasisnya tidak bertambah. Ya, ukuran tumornya tetap, jumlah metastasis jauhnya tetap, ukuran metastasisnya tetap. Ini artinya stable disease. Kenapa harus Anda ganti? Kecuali kalau itu progressive disease. Progressive disease pun, itu artinya obatnya tidak ada manfaatnya. Progressive disease, itu pun lihat-lihat. Orangnya umur 85, tunggu dulu. Paliatif aja mari. Ya, sudah stadium 4, umur 85, sudah dapat tyrosine kinase inhibitor, selama 2 tahun, stable disease, lalu sekarang progresif. Kalau saya sih, saya jelaskan baik-baik. Saya berikan KIE pada pasiennya, sebaiknya tidak usah dikasih obat lagi. Palliative treatment. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Saya menjawab itu tadi berdasarkan parameter ya. Parameter keberhasilan hanya 4.
Hanya 4. Lalu ada yang disebut dengan objective response rate. Itu ada nominator sama denominatornya, itu juga bisa diajukan. Kalau kalian mengacu pada overall survival itu kan tunggu pasiennya mati gitu ya. Atau progression free survival juga boleh. Ya, jadi uji klinik fase 3-nya pembrol plus aksi itu progression free survival-nya berapa sih? Ya, itu jadi kenajuan. Ini bisa juga. Tapi yang gampang dan sebagian besar, bukan sebagian besar, saya yakin seluruh dunia juga pakai yang sama untuk segala jenis kanker adalah sekarang ini kriteria RECIST. Kalau partial response, nah kalau partial response lihat-lihat. Kalau partial response berarti tumornya 10 cm dari ginjal kurang jadi 5 cm. Apakah itu berarti negatif? Enggak, positif. Bagus. Lihat-lihat orangnya usia berapa. 50 tahun, oh masih muda, masih fit. Keluhan efek samping dari tyrosine kinase inhibitor relatif ringan. Ajak diskusi pasiennya. Pak, ini bagus loh Pak, berkurang Pak. Tetapi tingkat pengurangannya kurang cepat. Ini sudah 2 bulan terakhir, atau enggak, MRI yang terakhir 6 bulan, setelah menurun 30%, enggak turun lagi Pak. Nah, ini monggo, Bapak mau meneruskan ini, karena ini sekarang stable disease, dari partial response menjadi stable, atau Bapak mau mencoba untuk kombinasi pembro dengan aksi, misalnya begitu. Itu boleh. Nah, ini yang disebut dengan the art of medicine. The art of medicine. Bedanya the art of medicine dan precision medicine itu berbeda ya. Precision medicine itu menggunakan segala data rinci di bidang kedokteran, termasuk genomic analysis kalau memungkinkan, untuk merancang the best treatment for the patient. Personalized. Nama lainnya adalah precision medicine. Itu tidak sama dengan the art of medicine. The art of medicine itu ya yang tadi saya omong itu. Usia 85, stadium 4. Sekarang mulai progressing. Diajak diskusi Pak. Sudah Pak, tidak usah Pak, efek sampingnya banyak. Itu the art of medicine. Karena apa? Karena tidak ada guideline. Kalau guideline bilang terus. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Ada lagi? Baik dok, mungkin satu pertanyaan terakhir dok. Yes. Karena tadi menarik sekali. Ada satu dari pertanyaan Dr. Krishna. Bila tadi seandainya saat dievaluasi ternyata kita anggap ini terapinya efektif atau berhasil, namun kemudian muncul efek samping yang berat, adverse event yang berat yang menyebabkan kita harus stop. Kira-kira lanjutannya bagaimana dok? Apakah ada terapi pengganti atau bagaimana? Yes, bagus sekali pertanyaan. Jadi gini, sama, kemo dengan imuno sama. Saya ngomong dulu contoh kemo ya, karena tata laksananya kemo itu bisa dijadikan dasar untuk mengaplikasikan imuno sebetulnya, prinsip-prinsipnya. Nah, kalau prinsipnya kemo, kalau ada adverse event, misalnya, yang paling ringan aja, HB-nya jadi 9, stop kemonya. Transfusi dulu, naikkan di atas 10, baru teruskan. Atau setelah dikasih kemo, ternyata leukositnya menjadi 2.500, leukopenia, stop kemonya. Perbaiki, lanjutkan. Tetapi pada saat dikasih kemo, terjadi cardiogenic shock, lalu diresusitasi, hidup kembali, jangan diteruskan. Ini 2 contoh ekstrim ya. Satunya ringan, treatable, satunya fatal. Sama dengan imunoterapi. Lihat CTCAE-nya. Ini grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kalau grade 4, permanently discontinue. Kalau grade 3, masih ada 2 pilihan. Ya, tapi hentikan obatnya dulu, perbaiki kondisinya. Ada kriteria spesifik nanti kapan grade 3 adverse event ini boleh dilanjutkan, menunggu berapa lama, menunggu kondisi tertentu gitu. Kalau grade 2 biasanya kurangi dosis sambil menangani efek samping. Kalau grade 1 tetap lanjut karena minor biasanya. Jadi sekali lagi untuk menentukan terus stop lanjut atau stop. Nah, stopnya ini stop temporary atau stop permanen mengacunya pada CTCAE, gradingnya. Grading dari adverse event-nya. Itu.
Ya, jadi saya sengaja menggarisbawahi ini beberapa kali supaya kita semua punya acuan. Karena kalau enggak, saya bisa bayangkan, saya ini kan ya kebetulan alhamdulillah dididik di center yang memang sejak dulu almarhum Prof. Naryo itu memberikan kemoterapi. Ya, jadi kita efek samping sudah lihat macam-macam gitu ya, dan bagaimana cara menanganinya termasuk residen. Nah, tetapi saya bisa bayangkan kalau tidak pernah takut. Nah, makanya saya di depan saya declare, saya detail bukan untuk membuat Anda takut, bukan. Justru memberikan Anda bekal yang sistematis supaya Anda takut, Sebelum mulai pastikan kriteria AB10 leukosit neutrofil itu normal, fungsi ginjal baik, fungsi ginjal jelek pun masih ada tempat untuk kemoterapi dan imunoterapi. Lihat GFR. Cisplatin pun masih bisa diberikan pada GFR kurang dari 60 tapi dosis rendah. Ya memang antara dosis rendah dengan tidak efektif itu memang linear ya. Tapi kalau memang tidak ada obat lain lah gimana? Lebih baik diberikan. Jangan takut, Asal panduannya jelas dan kalian memiliki kemauan untuk memonitor progres pemberian dan simptom and sign-nya tidak ada masalah. Imunoterapi itu ya kalau kalian lihat kan Google, treatment dari efek sampingnya itu cuma 2 prinsipnya. Ya, minimal dua. Yang pertama kalau fatal stop obatnya. Yang kedua kortikosteroid. Itu lini pertama itu kortikosteroid. Sekarang mau dosis initial atau high dose, tergantung severity dari adverse event-nya. Nah itu aja. Karena memang benar kortikosteroid itu dianggap sebagai obat dewa ya. Kalau pasien-pasien terminal itu, pasien kejang-kejang metastase ke otak gara-gara kanker ginjal pun dikasih kortikosteroid. Bukan hanya antiinflamasi, tetapi juga mensupres sistem imun. Nah, pemberian imunoterapi, logikanya begini, pada pemberian imunoterapi, efek sampingnya itu karena reaksi imun yang berlebihan. Bahan-bahan tertentu atau zat-zat tertentu yang ada dalam microenvironment dari tumor itu berlebihan, obatnya disupres sama kortikosteroid. Logikanya di situ loh. Tidak perlu terlalu sulit. Yang repot kalau Anda terjadi kesalahan teknis, lethal dose. Nah, itu hampir tidak ada antidotnya. Antidot itu misalnya ya, seharusnya cisplatin 100 mg. Misalnya, ada khilaf atau apa, atau apotekernya yang ngobrol obat salah, nolnya ketambahan 1000 mg. Selesai. Meninggal pasiennya. Dan meninggalnya tidak enak. Meninggalnya itu bukan hari itu meninggal, bukan. Tetapi dalam waktu kurang dari 5 hari dia meninggal, dan progres penurunannya itu, waduh kasihan. Dimulai dari hilang rasa di mulut, hilang pembauan, tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, kejang-kejang mati. Ya, jadi kalau lethal dose selesai. Nah, itu pentingnya. Nah, tapi kita sekarang diuntungkan, jangan takut. Zaman saya sekolah dulu, PPDS yang mengoplos obat kemoterapi sendiri. Ada kotak kaca, pakai sarung tangan dimasukkan, kita oplos sendiri, kita berikan sendiri. Tetesannya pun kita ukur sendiri. Sekarang enggak. Karena regulasi dari Kemenkes, rumah sakit yang memberikan kemoterapi harus punya instalasi farmasi yang bisa mengelola obat-obat kemoterapi. Jadi, yang ngoplos apa? Farmasi. Nek salah, sing salah siapa? Ya salah tim, tetapi sing paling salah, diublek-ublek ya sing ngoplos. Bukan dokter. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak sampai maghrib kita Ibu. Benar dok. Menarik sekali dok. Cuman sepertinya kita dibatasi oleh waktu dokter. Ya, oke. Mungkin kita cukupkan dulu dokter. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan itu. Sama-sama.